Oke, kita bakal ngobrolin soal hijrah nih. Tapi ini bukan sekedar cerita perjalanan biasa ya. Ini tentang gimana sebuah langkah strategis yang lahir dari krisis justru jadi titik awal lahirnya sebuah peradaban baru. Ini kisah tentang pindah untuk bertumbuh. Kamu pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin yang terbaik, tapi kok kayaknya lingkungan sekitar tuh nggak mendukung banget? Rasanya itu bukan salah kita, tapi emang lingkungannya yang udah nggak sehat lagi buat kita tumbuh. Nah, perasaan inilah yang jadi titik awal cerita kita hari ini. Nah, ini penting banget ya buat kita lurusin dari awal. Hijrah itu bukan lari dari masalah, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah langkah strategis yang visioner, sebuah gerakan yang diperhitungkan dengan matang untuk menyelamatkan misi besar dan membangun masa depan yang jauh lebih baik. Jadi, biar kita benar-benar paham kenapa langkah ini harus diambil, kita perlu mundur dikit nih, balik ke Mekah. Kita perlu lihat kondisi di sana yang udah sampai di titik, ya udah nggak bisa ditolerir lagi, yang bikin kepindahan ini jadi sebuah keharusan. Coba deh bayangin, hidup dalam kondisi kayak gini setiap hari. Umat Islam di Mekah itu nggak cuma ngadepin tekanan batin, tapi juga siksaan fisik, sampai boikot ekonomi yang bikin mereka sengsara. Dalam lingkungan yang sekacau ini, bukan cuma nyawa aja yang terancam, tapi misi untuk menyebarkan pesan kebaikan itu jadi hampir mustahil. Ruang gerak mereka udah ditutup rapat-rapat. Dan akhirnya, puncaknya terjadi. Para pemimpin Quraisy yang makin khawatir sama pengaruh Islam, ngumpul bareng dan sepakat buat ngambil satu keputusan final, membunuh Nabi Muhammad. Nah, rencana pembunuhan inilah yang jadi pemicu terakhirnya. Ini bukan lagi soal tekanan, ini udah soal hidup dan mati. Oke, dari situasi yang genting tadi, sekarang kita masuk ke babak perjalanannya. Dan ini bukan perjalanan biasa ya. Ini sebuah operasi yang taruhannya nyawa, yang butuh perencanaan super matang, keberanian luar biasa, dan tentunya keyakinan yang sangat kuat. Rencananya itu, detail banget. Dimulai dengan Nabi yang diam-diam keluar dari rumahnya pas malam-malam, sementara para pembunuh udah ngepung di luar. Terus, bukannya langsung kabur ke utara, beliau malah sembunyi dulu 3 hari di Gua Thur. Ini langkah yang nggak terduga buat ngeco para pengejar. Baru deh setelah dirasa aman, perjalanan panjang melintasi ganasnya padang pasir dimulai. Nah, di dalam gua ini ada momen yang luar biasa banget. Jadi, pas para pengejar udah ada di depan mulut gua, Abu Bakar kan khawatir banget tuh. Tapi Nabi dengan tenang bilang kalimat ini. Dan yang luar biasa, di saat yang sama, ada sarang laba-laba dan sarang burung di mulut gua, yang bikin para pengajar yakin nggak mungkin ada orang di dalam. Ini gambaran sempurna gimana usaha manusia dan pertolongan Tuhan itu bisa berjalan beriringan. Oke, kita ganti suasana ya. Dari yang tadinya tegang, penuh bahaya, sekarang kita pindah ke momen yang penuh harapan. Kita sampai di momen kedatangan dan sambutan hangat di kota yang baru. Bisa dibayangin kan, setelah perjalanan yang super melelahkan dan berbahaya, kedatangan Nabi itu disambut dengan luar biasa meriahnya sama penduduk Yasrib. Mereka tumpah ruah ke jalan, nyanyi-nyanyi, dan buka pintu rumah mereka lebar-lebar. Beda banget, 180 derajat. Dari yang di Mekah penuh kebencian, di sini disambut dengan pelukan hangat di kota yang nantinya kita kenal sebagai Madinah. Dan kita harus ingat, ini tuh bukan sekedar pindah alamat ya. Ini adalah awal dari sebuah proyek besar, membangun bangsa. Fondasi sebuah peradaban baru diletakkan di sini dengan rencana yang jelas dan sistematis. Jadi, apa langkah pertama yang Nabi ambil di Madinah? Sesuatu yang fundamental banget. Bangun Masjid Nabawi. Tapi masjid ini bukan cuma buat sholat loh. Masjid ini dirancang jadi pusat segalanya. Tempat belajar, pusat pemerintahan, tempat musyawarah, sekaligus tempat ngumpulin warga. Ibaratnya ini tuh sistem saraf pusatnya komunitas. Terus nih, ada lagi langkah strategis yang menurut saya jenius banget. Nabi mempersaudarakan 2 kelompok utama. Kaum Muhajirin, yaitu para pendatang dari Mekah yang ninggalin semuanya, dengan kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Dan ini bukan sekedar simbolis, mereka beneran berbagi harta, berbagi tempat tinggal, yang secara efektif menghapus sekat sosial dan membangun satu komunitas yang utuh, kuat, dan solid. Langkah berikutnya, ini juga nggak kalah keren ya. Nabi menyusun sebuah dokumen yang pada masanya sangat revolusioner. Piagam Madinah. Anggap aja ini semacam konstitusi formal pertama di dunia yang mengatur kehidupan bersama di kota yang isinya beragam banget ini. Coba deh kita lihat prinsip-prinsip intinya. Keren banget kan? Untuk zaman itu, ini luar biasa modern. Ada jaminan persatuan, jadi semua kelompok dianggap satu komunitas. Terus ada kebebasan beragama, jadi semua bebas menjalankan keyakinannya.
Ada juga kewajiban bela negara bersama dan sistem keadilan yang fair. Piagam ini jadi fondasi buat masyarakat yang toleran, adil, dan punya rasa tanggung jawab bersama. Oke, sekarang dari semua cerita sejarah tadi, apa sih relevansinya buat kita sekarang? Apa warisan abadinya? Nah, disinilah pesan utamanya yang perlu kita tangkap. Nah, ini dia momen ahanya. Kalender Islam atau kalender Hijriyah itu dimulainya bukan dari hari lahir Nabi, tapi justru dari peristiwa hijrah ini, tahun 1 Hijriyah. Ini nunjukin kalau peristiwa ini tuh bukan sekedar perjalanan biasa, tapi sebuah titik balik peradaban yang sangat fundamental. Jadi, hijrah itu punya dua makna. Ada hijrah secara sejarah, yaitu perpindahan fisik dari Mekah ke Madinah. Tapi ada juga hijrah pribadi, yang ini nih relevan banget buat kita semua, setiap hari. Apa itu? Ya, transformasi diri. Pindah dari kebiasaan buruk ke yang baik, dari mager jadi semangat, dari ketidaktahuan jadi mau belajar. Intinya adalah bergerak untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Nah, dari semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Berkaca dari kisah besar ini, langkah pindah atau perubahan apa sih yang paling penting yang perlu kamu ambil sekarang dalam hidupmu supaya kamu bisa benar-benar bertumbuh?